Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Breaking News MNC News dan kita masih akan memantau bagaimana lanjutan jalannya proses persidangan atas Barada Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang saat ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada 12 saksi yang dihadirkan dan ini merupakan mantan ajudan hingga asisten rumah tangga Verdi Sambo. Ya, sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Richard Eliezer mengagendakan pembuktian atau mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU. Hari ini 12 saksi dihadirkan mulai dari mantan ajudan hingga asisten rumah tangga Verdi Sambo yang memberikan kesaksian terkait dengan peristiwa penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. 12 saksi dihadirkan terbagi menjadi 4 klaster. Klaster Rumah Saguling dengan 4 saksi, security Damianus Labakobam alias Damson, asisten rumah tangga Susi, kemudian Sartini dan Rojia. Klaster Rumah Bangka juga dihadirkan, pemirsa, ada 2 saksi di sini, security Alfonsius Dualurang dan asisten rumah tangga Abdul Somad. Selanjutnya, klaster Rumah Duren 3. 2 saksi juga dihadirkan di sini, pemirsa, security Marjuki dan asisten rumah tangga Daryanto, serta 4 anggota Polri selaku mantan supir dan ajudan Verdi Sambo lainnya yakni Adzan Romer, Daden Miftahul Haq, Prayogi Iktara, dan juga Farhan Sabila. Tim penasihat hukum Barada Eliezer meminta majelis hakim untuk meminta keterangan para saksi secara terpisah untuk menghindari para saksi bekerja sama dan memberikan keterangan yang sama satu dengan yang lainnya. Ya pemirsa, ada poin yang menarik juga tersaji dalam lanjutan sidang Barada Richard Eliezer hari ini. Majelis hakim mencecar saksi dan dianggap atau menganggap saksi tidak bisa memberikan jawaban yang tegas saat mendapat pertanyaan dari hakim. Saksi yang merupakan asisten rumah tangga rumah dinas Verdi Sambo ini, Susi, tampak beberapa kali kedapatan berpikir panjang saat menjawab. Tapi jawaban yang terlontar juga dianggap tidak terang, sehingga bahkan pengacara Eliezer, Roni Talapesi, sempat menyebut sang RT ini dianggap melecehkan proses persidangan. Kita bahas lebih dalam bersama dengan pakar mikroekspresi Monika Kumalasari siang menjelang sore hari ini. Selamat Mbak Monika, selamat sore. Hai, selamat sore Mbak Fani. Thank you so much telah menyempatkan waktu bersama kami di Breaking News hari ini. Mbak Monika, kalau lihat dari jalannya persidangan hari ini sebenarnya kita menarik ya, atau katakanlah menarik memang untuk menangkap beberapa gerak-gerik, gestur atau ekspresi yang dikeluarkan oleh para saksi. Tapi kita bahas dulu mungkin ya yang dari yang pertama dan juga viral, ini Susi. Tapi sebelum Mbak Monika jelaskan analisa Anda, kita lihat dulu rekamannya ya, jalannya persidangan hari ini. Ya, kita akan lihat bagaimana rekaman ya sidang ketika tadi hakim atau majelis hakim mencecar ART Susi. Ya, ini jalannya sidang Baradae, pemirsa. Saat ini kami juga masih memantau bagaimana persiapan dari sidang lanjutan. Baik. Kalau kita tahan dulu, Mbak Monika tampaknya ada sedikit kesalahan teknis, tapi Mbak Monika mungkin sudah melihat bagaimana tadi ya rekaman dari ketika majelis hakim mencecar dari ART Susi. Kira-kira kalau dari analisa Anda, Mbak Monika, kelihatan mungkin posisi duduk terlebih dahulu yang kalau saya sih lihat terlebih dahulu atau yang menarik perhatian saya terlebih dahulu posisi duduk dari si ART, kemudian juga melihat bagaimana majelis hakim menempatkan dirinya. Apa analisa Anda? Emosi yang bisa terlihat ya kalau kita melihat mengenai emosi seseorang dan emosi ini yang terlihat melalui visual kita itu bisa terlihat melalui ada ragam channel, bisa terlihat dari wajah maupun body language. Nah, tadi ketika Mbak Fani mengatakan dari posisi duduk ya, saya justru tidak mengambil perhatian penuh pada posisi duduk. Kenapa?
ya, karena hal ini terkait juga dengan kultur maupun kebiasaan seseorang, ya. Jadi tidak bersifat universal. Dan kenapa juga tadi terlihat lebih menunduk dan membungkuk dan sebagainya? Ya karena dalam profesi sehari-hari seorang ART adalah harus servis atau memberikan pelayanan kepada majikannya, sehingga ini adalah merupakan sesuatu yang baseline bagi mereka, ya, apalagi mereka berada di suatu persidangan, gitu. Yang menarik di sini untuk diamati adalah mengenai facial expression-nya. Justru Dan tepat ya. sekali, ya, ketika hakim mengatakan bahwa Anda berbohong, gitu ya. Oke. Nah, jadi masyarakat umum pun sekarang mulai sudah terkontaminasi atau dalam konteks yang baik dengan gestur atau mikroekspresi ini. Karena ya kita belajar bahwa faktor aspek psikologis dari suatu kejujuran, ya, untuk sesuatu hal itu kita melihat dari emosi maupun kognisi seseorang. Dan emosi maupun kognisi seseorang ini, ya, dua-duanya sinkron, sehingga apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan Kelihatan. tercermin melalui Ekspresinya. kelihatan. Oke. Betul. Mbak Monika, Ya. tahan dulu. Tampaknya videonya sudah bisa diputar. Kita lihat lebih detail ya seperti apa jalannya sidang tadi. Oke. Mbak Monika, sebelumnya saya mohon izin terlebih dahulu karena tadi persidangan dijalankan tanpa memperbolehkan audio untuk dibuka kepada umum. Jadi mungkin kita akan lebih fokus ya melihat bagaimana ekspresi atau micro expression yang dikeluarkan oleh baik Susi maupun majelis hakim. Terlihat nggak ya dari mungkin sorot mata atau Ya. gerak-gerik yang dikeluarkan terutama untuk atau dari Susi? Ya. Jadi ya seperti yang dikatakan di sini viral bahwa apa yang disampaikan ya oleh Susi ini adalah sesuatu yang tidak spontan. Dipikirkan Ya, terlebih dahulu dong. artinya perlu pakai proses berpikir. Oh. Padahal salah satu aspek psikologis dari kejujuran adalah spontan. Spontan itu berarti tidak berpikir. Ya. Jadi nah, bisa kalau kita lihat dikonklusikan, lagi dari Mbak Monika, gimana, Mbak? apakah Yes. dari sini sudah bisa atau kita terlalu dini nggak untuk mengambil kesimpulan? Berarti ada tendensi berbohong seperti itu? Oke, jadi gini, ketika tidak ada spontanitas, kita boleh berpikir bahwa dia sedang berpikir atau mengalami cognitive loading, artinya berpikir. Dan ketika bukan misalnya tidak berbohong tetapi berpikir keras, ya, berpikir keras artinya tidak berbohong. Ini juga seharusnya ditunjang oleh ekspresi-ekspresi yang terlihat di wajahnya. Ketika seseorang berpikir keras, harusnya ada ekspresi yang ditunjukkan seperti misalnya ketika seseorang berpikir itu kadang-kadang matanya ke kanan ke kiri seperti melakukan mental search, ya. Ketika seseorang berpikir, atau ya ketika seseorang berpikir keras itu dia mencoba untuk mengernyitkan dahinya seperti ini, ya. Coba untuk fokus gitu, ya. Nah, itu kita tidak lihat itu. Atau seseorang yang berpikir keras itu, ya, mungkin juga biasanya mereka pursed lips seperti ini, nah seperti itu, ya. Terus atau memicingkan matanya itu juga merupakan salah satu tanda dari seseorang sedang berpikir, ya. Tetapi yang kita lihat di sini adalah ekspresi yang flat saja, ya. Atau kita katakan ini ekspresinya adalah ekspresi yang di re-engineering atau direproduksi, ya. Tetapi dalam hal ini saya tidak langsung mengatakan bahwa beliau ini berbohong, tetapi tidak cukup kredibel informasi yang diberikan, ya. Kenapa harus tidak spontan? Kalaupun berpikir keras, wajar saja ketika peristiwa ini sudah berlangsung beberapa saat yang lalu dan kemudian harus berpikir. Tetapi berpikir pun seharusnya juga ditunjang dengan ekspresi wajah, tetapi tidak terlihat. Sehingga kemungkinan hipotesisnya apa?
ya mungkin ketika apa namanya kuasa hukum atau dan sebagainya orang-orang yang berada di sekitarnya juga memberikan tips misalnya ketika kamu tidak Ah, tahu jawab saja oke oke. Berarti, tahu seperti itu. aku mau perjelas lagi Mbak Monica, apa saja sih gestur yang terlihat atau visible gitu ketika ada orang yang tadi berpikir untuk, menciptakan skenario tanda kutip atau berpikir untuk mengingat yang dia telah alami? Nah, ketika seseorang berpikir keras, saya menyebutnya cognitive loading, ya, Mhm, maka ada tanda nih biasanya orang berpikir keras gini, normal, mmm, ya, atau seseorang itu purse lips tuh, mhm, hmm, oke, oke atau seseorang ketika melakukan mental search, ya, berusaha berpikir maka matanya, nah matanya ada movement, oke. ya, atau juga ada eye tightening, ya, jadi Memicingkan? memicikkan mata, Ah. betul. Tetapi kita tidak lihat tanda-tanda itu. Oke, bukannya mau berburuk sangka, tapi kalau dari, apa ya, pengamatan Mhm. atau analisa, ya kita sekarang bisa sedikit mengambil kesimpulan ya walaupun mungkin terlalu dini, bahkan ini juga sempat Betul. dikatakan oleh pengacara dari Eliezer tadi bahwa Susi ini dianggap melecehkan persidangan. Mungkin yang ada di lokasi melihat bagaimana gestur Susi secara langsung akan lebih detail seperti itu ya dalam menangkap micro expression atau gerak-gerik tertentu dari yang bersangkutan ya? Ya. Dan ini pun bahasa tubuhnya bisa langsung dirasakan oleh orang-orang yang hadir tanpa kehadiran seorang pakar. Artinya langsung bisa dirasakan Interesting. karena nonverbal communication ini dampaknya luar biasa, lebih dari 70% gitu ya. Oke, Mbak Monica, kami dapat informasi juga, dari teman-teman yang ada di lokasi persidangan kalau Susi ini berkaca-kaca ketika dia sedang menjawab pertanyaan majelis hakim. Tapi kita memang belum tahu berkaca-kaca ini pas momen apa atau ketika dia bercerita tentang, situasi seperti apa. Tapi kalau tadi dalam situasi ketika dia berpikir atau sedang mengingat kira-kira skenario seperti apa yang akan dia keluarkan untuk menjawab pertanyaan hakim. Orang atau manusia ketika berkaca-kaca emosinya keluar itu biasanya disebabkan oleh apa sih? Kalau hanya yang terlihat adalah berkaca-kaca, bahkan, apa namanya, air mata itu juga tidak turun, seseorang bisa terharu ketika ketika matanya berkaca-kaca, ya. Mhm, Seseorang yang masuk ke dalam suasana emosi yang intens juga bisa berkaca-kaca. mhm, Tetapi kalau hanya berkaca-kaca, matanya, berkaca-kaca gitu mhm, ya, mhm, kita tidak bisa melihat karena di wajah manusia kita memiliki 43 otot atau muscle yang bertanggung jawab untuk memperlihatkan emosi yang sedang dirasakan oleh seseorang. ah Nah, karena konteksnya juga di-mute ya, sehingga, berkaca-kaca itu tidak diikuti dengan reliable muscle. Jadi tidak diikuti dengan seperti tadi kalau saya mengatakan ada seperti ini ya, terus mhm. kemudian ada gerakan otot-otot wajah yang lain, itu baru kita analisa. Oke, tapi, mungkin ya lagi-lagi biasanya memang manusia mengeluarkan air mata atau tadi berkaca-kaca pasti ada emosi yang dia rasakan begitu ya? Kita tidak tahu sih emosi seperti apa atau ada pikiran seperti apa dari yang bersangkutan saksi Susi ini. Dan ada yang menarik juga Mbak Monica, ini jawaban yang dikeluarkan kalau tadi kita sebut atau kita mencurigai ini adalah jawaban dia ini adalah skenario sifatnya. Tapi kebanyakan yang dikeluarkan juga kalau nggak lupa tidak tahu. Ada analisa tersendiri, Mbak Monica? Eee, ini mungkin tips yang diberikan kepada orang awam ya, yang akan menghadapi Oh, persidangan, kalau nggak tahu, jangan sok tahu, katakan aja tidak tahu, gitu. oke. Nah, ini udah template aja ketika beliau harus berpikir keras dan kemudian harus mempertimbangkan banyak hal, maka ya udah bilang tidak tahu atau lupa, begitu. Atau bisa jugakah, jawaban yang dikeluarkan ini akan membahayakan dirinya sendiri seperti itu? That's true, ya. Oke Makanya oke. saya tadi bilang bahwa ini adalah tips yang diberikan gitu ya, atau mungkin experiencing juga karena selama ini sudah melihat mungkin dari televisi ya, bagaimana persidangan-persidangan yang lain. Mhm. Baik baik. Kalau dari gerak-gerik posisi duduk misalnya, Mbak Monica, kira-kira bisa nggak sih kita takar gitu posisi duduk ketika kita maju atau kita duduk bersedekap seperti itu atau ya kalau melihat dari jalannya persidangan saat ini, atau hari ini, posisi duduk
mohon maaf, posisi duduk Susi maksud kami, ini tampak lebih maju daripada ya kalau kita duduk atau gaya duduk kita yang biasa seperti itu. Memegang mic dengan dua tangan, ini kira-kira juga bisa kita takar seperti apa analisa Anda, Mbak Monica? Nah, karena kita tidak bisa mengamati bagaimana keseharian atau baseline-nya Susi, ya, sehingga posisi duduk ini yang bisa kita bedakan adalah posisi duduk yang lebih maju atau posisi duduk bersandar, Betul. ya. Jika posisi duduk bersandar, seseorang menjadi lebih rileks, gitu ya. Sementara faktor untuk mengatakan bahwa seseorang itu jujur adalah rileks saja, spontan aja. Tetapi ketika seseorang itu maju seperti ini, ya, bahasa bawah sadarnya mengatakan bahwa saya harus dalam kondisi yang setiap saat terjaga, apapun yang ditanyakan ataupun apa yang terlihat di dalam ruang persidangan. Gitu Waspada ya. maksudnya Mbak Monica? Kenapa? Waspada? Waspada. Oke. Betul. Ya. Segala sesuatunya harus under control, seperti itu. Oh, ini kalau misalnya dalam persidangan kalau mengingat masa apa ya katakanlah latihan ketika dalam moot court competition dulu sih waspada untuk supaya mengeluarkan jawaban-jawaban yang tidak perlu atau jawaban-jawaban yang kira-kira tadi bisa memperlambat proses persidangan atau proses hukum ini bergerak seperti itu. Kalau dari hakim sendiri, Mbak Monica, ya hakim kan memang seharusnya sudah bisa menakar seperti apa ya ketika kita apa ya namanya menjalankan persidangan atau menanyakan kepada para saksi, terutama kalau misalnya saksinya ini adalah bukan saksi yang notabene punya background institusi ilmu yang bersangkutan seperti itu dengan proses hukum. Kalau hakim sampai emosi seperti itu, kira-kira seperti apa analisa Anda ketika seorang hakim bahkan sampai emosi, bahkan sampai mengeras begitu suaranya, berbeda dengan gestur atau ekspresi yang biasa dikeluarkan oleh majelis hakim dalam persidangan-persidangan sebelumnya, ini kira-kira seperti apa Mbak Monica? Frustrasikah atau gemes atau gimana? Jadi seorang hakim karena pengalamannya juga pastinya memiliki teknik-teknik bagaimana untuk menggertak orang yang sedang disaksi ya, gitu. Sehingga Anda berbohong. Nah, seperti itu kadang-kadang memang menjadi trik yang jitu karena ketika dihadapkan pada statement seperti itu, biasanya seseorang menjadi terkejut tiba-tiba ya, dan segala ekspresinya itu akan keluar, ekspresi yang real. Nah, sayangnya adalah di sini saya juga sudah berusaha untuk men-zoom ya, zoom in gitu ya dari wajahnya, tapi nggak kelihatan nih mikro ekspresinya karena terlalu jauh. Seperti itu, Mbak. Gitu. Jadi kalau kita katakan kenapa hakim mengatakan bahwa Anda berbohong gitu, ya memang harus dikondisikan seperti itu supaya ekspresi atau responnya semuanya bisa keluar. Oke. Mbak Monica, mungkin kita akan sedikit komparasi ya dengan saksi yang sekarang juga menjalani persidangan atau diperiksa oleh majelis hakim. Kira-kira ada perbedaan seperti apa sih atau sejauh apa dengan tadi ART Susi? Kita sama-sama lihat ya, pantau bagaimana di jalannya persidangan di PN Jaksel. Saat ini, baik, saya masih mencari tahu siapa saksi yang diperiksa oleh majelis hakim. Baik. Saat ini yang diperiksa Mbak Monica adalah saksi Damianus selaku security di rumah dinas Verdi Sambo. Kalau melihat bagaimana posisi duduk yang bersangkutan saksi ini kelihatan lebih firm sih, lebih yang tadi nampak posisi duduk. Ini Mbak Monica. Ya, nah ini bedanya adalah lebih lebih santai ke belakang ya, tidak seperti posisi menyerang ke depan ya. Tetapi ini banyak kita lihat di sini, ini ada fear di sekitar sini. Ini ada ekspresi ketakutan, ya. Nah kita tahu ketakutan adalah suatu emosi yang wajar ya terjadi ketika seseorang berada dalam persidangan seperti ini. Apakah ketakutannya adalah takut bahwa keterangan yang disampaikan ini tidak bisa diterima oleh hakim gitu ya, atau ketakutannya apakah ketakutan karena menyembunyikan sesuatu atau juga ketakutannya ini mungkin adalah berusaha
ketakutan karena berusaha untuk mengingat-ingat sesuatu, ya. Mhm. Nah, ini yang jelas karena tidak ada konten, ya, Yes, yes, yes. yang ditampilkan, tetapi kenapa ada fear ya di situ. Apa sih ekspresi yang visible ketika orang takut atau merasakan fear itu, Mbak Monica? Ketika seseorang takut itu hampir seperti ketika seseorang berpikir, ya. Mhm. Tetapi, nah, seperti ini. Ini fear. Jadi kedua Mukanya Monica. kedua ujung alis ini bertemu gitu, Mbak. Gimana Mbak Monica, bisa diulang lagi? Ini hampir seperti cognitive loading ya, tetapi kalau cognitive loading itu lebih lebih di atas ini, tetapi kalau fear atau ketakutan itu yang ada adalah di sini, Mbak. Nih, Aha. kedua ujung ini Ah, kali gitu ya, kayak kayak bertemu gitu. oke. Itu bedanya kalau kita lagi mikir. Beberapa emosi yang terlihat gitu, walaupun tidak the whole menampilkan satu ketakutan, karena kalau fear benar-benar ada gerakan ujung bibir juga yang menarik ke kiri ke kanan gitu. Ini tidak nampak karena memang kadang-kadang ketika seseorang berada di satu persidangan atau di satu momen, mereka berusaha untuk menutupi supaya ekspresi yang dirasakan itu memang tidak terlihat gitu. Tapi bisa kita menutupi ekspresi tersebut. Ada caranya nggak sih, Nah, Mbak Monica? ekspresi itu tidak mungkin bisa emosi tidak mungkin bisa ditutup-tutupi, tetapi ketika ditutupi maka muncul secara cepat atau yang disebut dengan micro expression, Oke. gitu ya. Nah, tadi tidak full fear gitu ya, tetapi seperti ini adalah merupakan subtle expression. Jadi subtle expression itu adalah emosi yang muncul, emosinya tidak tunggal. Jadi emosi yang muncul belum sampai selesai kelihatan seluruh muscle-nya, kemudian diikuti oleh emosi-emosi yang lain. Misalnya tadi ada fear diikuti dengan cognitive loading, misalnya seperti itu, karena dia takut tapi dia juga berpikir keras gimana caranya untuk menjawab, seperti itu. Interesting. Tidak ada emosi tunggal ya sebenarnya dalam ya manusia gitu, cara otak manusia bekerja. Nah, Mbak Monica, perbedaan antara ketika orang bohong dengan orang takut apa ya? Oke, perbedaan antara seseorang itu kalau cuman dari ekspresinya. Jadi gini, tidak ada satu emosi atau ekspresi seseorang yang merupakan satu pertanda yang akurat bahwa seseorang itu berbohong. Jadi Oke. manusia bukan seperti Pinocchio kalau kita tahu Hidungnya tambah panjang. ada satu tanda hidungnya maju ke depan dan kemudian memerah Aha. gitu. Manusia tidak seperti itu, tetapi kita bisa melihat tanda-tanda yang reliable, yang itu sendiri juga harus kita probing lebih lanjut, dan kita lihat juga dari konteks dan kontennya, kita melihat juga dari channel-channel yang lain, dari suara, dari body language dan lain-lain. Kalau dari suara, orang bohong itu apa ya, nggak bisa kita pukul rata seperti itu, bergetar atau dia tersendat seperti itu, tidak lancar ketika berbicara? Nah, memenuhi aspek dari faktor psikologis dari kejujuran adalah kalau seseorang jujur itu spontan ya, maka seseorang yang berbohong itu seperti tadi Mbak Fani mengatakan bahwa ada tersendat, terus kemudian suaranya bisa aja menjadi keluar dari baseline-nya yang biasanya suara seperti saya seperti ini, tetapi kemudian tiba-tiba meninggi. Nggak pitch, nggak on pitch gitu ya? Oke, 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 oke. Atau Interesting. kemungkinan juga tiba-tiba melemah Hmm. atau lebih terlihat terlihat lebih bergetar, terdengar lebih bergetar seperti itu. Jadi tidak spontan, kemudian ada perubahan dari baseline-nya. Kecuali misalnya baseline-nya orang tersebut memang nadanya on pitch terus ya, tinggi gitu. Aha, Tetapi aha. kalau ada perubahan, kita bisa curigai nih gitu ya. Sebagai tanda-tanda kebohongan. Kita hanya bisa suspek aja, kita hanya bisa berhipotesis saja. Oke, kalau zaman dulu sih aku pernah dapat informasi ini, kalau misalnya bohong berarti dia matanya nengoknya ke kiri, kalau lagi mikir matanya nengok ke kanan. Itu masih digunakan nggak sih, Mbak Monica? Disebut dengan eye assessing cues ya. Aha. Memang benar bahwa ketika manusia itu mengatakan sesuatu yang pernah ada di dalam pikirannya ya, atau remembered something, maka mata melirik ke sebelah kiri gitu. Ketika seseorang itu mengkonstruk sesuatu ya, maka dia akan melihat ke sebelah kanan. Oh, Tetapi kebalik. ya, eye
eye assessing cues ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk mendefinisikan seseorang jujur atau berbohong, Mhm. karena kita harus melakukan kalibrasi. Kadang-kadang gini, ketika kita mau mengatakan satu kejujuran, tetapi kita berusaha untuk memilih kata-kata yang tepat, ya, Hmm. maka mata kita juga mengarah ke kanan walaupun kita mengatakan sesuatu yang pernah terjadi atau we remembered, tetapi dengan cara mata ke kanan. Jadi ini sangat hati-hati, perlu dikalibrasi dan bukan merupakan, tools yang dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik. Oke, kalau untuk gestur yang visible sekali lagi Mbak Monica, perempuan dan laki-laki ada bedanya nggak? Sama, Oke. ya. Nah, yang sama ini adalah yang ada di facial expression, Mbak. Mhm. Karena facial expression ini bersifat universal. Artinya perempuan, laki-laki, dewasa, anak kecil, itu semuanya sama, ya. Kalau body language, ya, ini tergantung dari kultur seseorang, tergantung dari kebiasaan juga, seperti itu. Oke, tadi kita, aku mau sedikit apa ya, memfokuskan terkait dengan orang-orang atau saksi ya dalam konteks dialog kita hari ini, ketika dia terintimidasi atau terdesak seperti itu, apakah akan ada atau biasanya ada gestur atau micro expression yang secara spontan akan dikeluarkan nggak, Mbak Monica? Ya, jadi ada, ketika mereka terdesak, ya, ada yang disebut dengan detection apprehension, ya. Ada satu tanda-tanda di wajah yang terlihat, yang ini adalah tanda-tanda seperti seseorang itu takut ketahuan, ya. Apalagi ketika sesuatu yang disembunyikan ini adalah, menyangkut dengan, upaya, di persidangan dan sebagainya, sesuatu pada seseorang yang dianggap memiliki otoritas yang lebih tinggi, Ah, ya. aha. Saya tidak bisa menunjukkan, tetapi kalau memang ada ekspresinya, itu akan terlihat sekali yang disebut dengan detection apprehension ini. Rasa was-was, takut ketahuan. Kalau dari saksi yang sekarang di sidang kelihatan nggak, Mbak Monica? Dia apa ya, apakah juga mendapat intimidasi atau desakan dari pihak tertentu? Sayangnya adalah kita tidak mendapatkan verbal, ininya ya. Oh, Jadi akan lebih tahu jelas kita kalau ada suara yang dikeluarkan seperti itu ya? betul, betul. Nah, Ya, suara orang normal dengan suara orang terintimidasi atau terdesak, bedanya bagaimana, Mbak Monica? suara orang normal dengan seseorang yang Yang biasa aja, terintimidasi. heeh. Ketika dia percaya diri atau ketika bedanya orang yang percaya diri biasa-biasa saja dengan orang yang sedang mengalami tekanan seperti itu terdesak. Tapi dia mencoba Ya, untuk tetap, berlaku normal atau berlaku ya sepercaya diri yang dia bisa usahakan. jadi artinya, real percaya diri Mhm, atau, terdesak gitu ya? iya, Seseorang percaya diri dia pasti spontan dan rileks saja gitu mhm, ya, tapi ini juga tergantung kepada baseline dari seseorang gitu mhm, ya. Jadi tidak ada, tidak ada satu sinyal yang mengatakan bahwa dia dalam kondisi yang, fix misalnya kayak kalau gini, ketika seseorang itu terdesak mhm, ya, maka ekspresinya akan muncul dan kemudian biasanya kalau terdesak itu apa ekspresi yang muncul? Biasanya kan fear atau takut, oke, ya. mhm, Ketika takut maka ada ekspresi-ekspresi di wajah maupun suara yang kemudian juga, menjadi suara yang, eee, lebih lebih tinggi tetapi juga ini tergantung dari baseline si orang tersebut gitu, oke. Mbak. Kalau kedipan mata, Mbak Monica, saya sedikit putar kembali ya, nih ada tadi nih ada video yang menarik ini, Susi ketika menjawab, ini berkedip berkedipnya normal apa tidak normal ya kalau menurut analisa Anda, Mbak Monica? Dalam satu, menit itu seseorang berkedip 16 sampai 27 kali gitu Heeh, ya. Jadi kedip mata ini merupakan sesuatu yang normal. Tetapi yang harus diwaspadai adalah ketika kedipan ini menjadi lebih sering ya, increase atau decrease aha, ya. Nah, ketika misalnya dalam suatu proses, investigasi atau wawancara ya, ketika kita berkedip fine itu oke-oke saja. Tetapi ketika kemudian, sesuatu yang natural ini justru malah berusaha ditahan, artinya decrease ya. mhm, Biasanya ketika seseorang itu mengatakan kebohongannya ya, justru malah decrease. oh,
ya, karena dia sedang berusaha untuk menahan supaya apapun yang ada respon dari statementnya itu berusaha dia capture. Semuanya ini ada dalam apa namanya pengawasan saya seperti itu, ya. Oke. Tetapi ketika seseorang mengatakan kebohongannya, gitu, ada juga yang setelah mengatakan kebohongannya, just reason maksudnya, ya, ini maka kedipannya menjadi increase. Nah, jadi kalau kita mau membaca gestur ini, yang perlu diperhatikan mengenai kedipan mata adalah keluar dari baseline nggak manusia yang normal, gitu ya. Tetapi kita juga harus mengamati kadang-kadang apa namanya kedipan mata yang lebih meningkat itu karena mungkin suhu ruangan atau mungkin alergi dan sebagainya gitu. Oke, walaupun kalau misalnya kita membandingkan dengan apa ya, pelaku persidangan lain seperti kuasa hukum, kemudian Richard Eliezer sendiri. Nah, kalau Richard Eliezer mungkin terakhir, Mbak Monica, menarik juga ketika kita membaca gestur yang dikeluarkan, ekspresi yang dikeluarkan, serta tindak tanduk apa saja yang terjadi selama proses persidangan atas Barada Eliezer ini berjalan. Termasuk kemarin ketika ia sungkem atau minta maaf di depan publik terkait dengan apa saja yang terjadi dalam apa ya rekayasa katakanlah proses pembunuhan berencana atas Brigadir Yosua. Apa yang bisa Anda tangkap dari gestur yang dikeluarkan oleh terdakwa Richard Eliezer sendiri? Richard Eliezer ini publik menjadi menaruh perhatian atau berempati kepada Richard lebih ya, karena beliau juga ingin menjadi justice kolaborator dan kemudian gestur ketika sungkem atau minta maaf kepada kedua orang tua Yosua almarhum gitu ya, ini juga menarik perhatian publik. Hanya statementnya ketika beliau sedang membacakan permohonan maaf ya dan empati terhadap kedukaan ini ya. Ini kan sesuatu yang sudah ditulis dengan tulisan tangan beliau, jadi tinggal membacakan, ya. Nah, hanya di sini kalau saya memberikan analisis verbal, ya, bahwa setelah semua statement tersebut, kemudian di belakang menjadi namun ini tidak terlepas dari saya sebagai bawahan intinya yang memiliki atasan gitu ya. Jadi kata yang sudah disampaikan tadi nilainya menjadi berkurang karena ada ketidaktulusan di situ ya. Kata namun itu adalah menegasikan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi lebih elegan rasa tulus atau empati ini ketika ya sudah saya minta maaf atas kondisi ini karena terlepas dari beliau ini hanya menjalankan perintah dari atasan. Oke, baik. Sekali lagi kita masih akan melihat ya seperti apa sih gestur atau ekspresi yang dikeluarkan dalam persidangan ini karena persidangan juga masih berjalan sampai ke depannya. Tapi terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Monica Kumalasari atas analisa Anda yang sangat komprehensif sore hari ini. Terima kasih atas waktunya bersama kami di MNC News Breaking News. Salam sehat selalu Mbak Monica, sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Sore. Kita masih akan memantau pemirsa bagaimana jalannya persidangan lanjutan atas Barada Richard Eliezer. Saya akan ajak Anda kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik pemirsa, tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam MNC News Breaking News.